yaitu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Wa an Umar, dari sahabat Sayyidina Umar, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, izzud dunya, kemuliaan dunia dapat diraih dengan harta. Wa izzul akhirah, akan tetapi kemuliaan akhirat dapat diraih bisolihil a'mal, yaitu dengan amal soleh. Sebelum kita membahas tentang ucapan beliau, lebih baiknya kita mengenal bagaimana itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Bagaimana sepak terjangnya di dalam agama Islam. Beliau sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, sebelum menjadi pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum menjadi pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dahulunya adalah pembenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ini sangat benci sama Nabi Muhammad, bahkan dalam sebuah riwayat pernah berkeinginan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hidayah datang kepada beliau sehingga beliau memeluk agama Islam berkat doanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa minta kepada Allah agar di dalam agama Islam ini banyak pemberani-pemberani dari kalangan orang-orang Arab untuk masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya yang pemberani ketika itu ya Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Nabi doa, di dalam doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik, bi Umar ibn al-Khattab atau bi Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakan agama Islam ini dengan salah satu di antara dua orang yang engkau cintai, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Amr bin Hisham ini tak lain adalah Abu Jahal. Namun hidayah bukan turun kepada Abu Jahal, tapi hidayah datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Pertanyaannya, kadang ditanya oleh seseorang, wahai Habib, guru, kiai, ini yang doa Nabi, biasanya doanya Nabi selalu dikabulkan oleh Allah, kenapa kok datangnya kepada Sayyidina Umar bukan kepada Amr bin Hisham atau Abu Jahal? Dijawab oleh ulama, karena Amr bin Hisham ini atau Abu Jahal ini punya kebiasaan tasybik. Apa itu tasybik? Maaf, saya contohkan seperti ini. Ini tasybik. Kata ulama, tasbih ini min a'mali syaitan, termasuk dari amalnya setan. Sehingga orang yang memiliki kebiasaan tasbih, naudzubillah, takut, khawatir jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidayah termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita jangan sampai memiliki kebiasaan tasbih seperti ini. Naudzubillah, lebih-lebih di tempat yang di situ kita yakini turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semisal seperti kita duduk di majelis ilmu. Ini majelis ilmu turun rahmatnya Allah begitu luar biasa. Jangan sampai ketika duduk di majelis ilmu kita tasbih. Naudzubillah, kita tidak mendapatkan bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga maaf, kadang nggak sengaja juga ketika duduk mendengarkan khutbah Jumat, kadang tasbih hadirin. Meskipun tasbihnya tidak begini, tapi begini. Langsung lututnya dipegang. Naudzubillah, rahmat gak sampai kepadanya karena melakukan tasbih. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan tasbih, naudzubillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda ini, beliau juga terkenal mendapati julukan Al-Faruq. Kenapa dikatakan Al-Faruq? Karena membedakan mana yang hak, mana yang batil secara jelas. Pernah sahabat Abdullah bin Abbas
atau yang terkenal Ibn Abbas bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, li ayyi sumital Faruq, li ayyi syai'in sumital Faruq, wahai Umar, karena sebab apa engkau dijuluki Al-Faruq? Maka sahabat Sayyidina Umar beliau menjawab, saya dulunya, cerita beliau di dalam satu kitab itu dijelaskan panjang lebar, beliau cerita sebelumnya kenapa disebut Al-Faruq, mendapatkan julukan Al-Faruq. Beliau cerita bahwasanya 3 hari sebelum saya memeluk agama Islam, Sayyidina Hamzah sudah masuk Islam duluan. Sayyidina Hamzah ini pamannya Nabi Muhammad SAW. Beliau juga terkenal pemberani. Sayyidina Hamzah ini hadirin hobinya berburu. Beliau cerita masuk Islamnya Sayyidina Hamzah ketika berburu memiliki kebiasaan sering mengelilingi Ka'bah. Ketika mengelilingi Ka'bah, ada seorang wanita yang mengeluh kepada sahabat Sayyidina Hamzah, wahai Hamzah, aku perhatikan keponakanmu yaitu Nabi Muhammad SAW, dia duduk di daerah Hajun, disakiti oleh Abu Jahal. Nabi lagi ibadah dilemparin kotoran oleh Abu Jahal. Sampai akhirnya Sayyidina Hamzah marah. Kenapa? Ponakannya disakitin, gak terima beliau. Sayyidina Hamzah gak terima mendengar kabar Rasulullah disakitin oleh Abu Jahal. Setelah berburu dia, dalam sebuah riwayat panahnya itu panjang nanti, kadang dibuat ittika, dibuat bersandar sama Sayyidina Hamzah. Mendengar Nabi Muhammad diganggu oleh Abu Jahal, gak terima, keponakan. Akhirnya Sayyidina Hamzah ini mencari Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal lagi duduk bersama orang-orang kafir Quraisy lainnya. Sayyidina Hamzah berjalan dari jauh, sudah kelihatan kalau wajahnya lagi geram, wajahnya lagi marah. Heran mereka semua, orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Sayyidina Hamzah masih belum memeluk agama Islam. Ketika mendekat kepada Abu Jahal, gak pakai panjang lebar, gak pakai banyak ngomong, langsung dipukulkan itu panahnya ke wajah Abu Jahal sampai tersungkur, jatuh berdarah Abu Jahal. Abu Jahal gak terima, orang-orang kafir Quraisy semuanya gak terima, marah dia. Loh, kenapa anda pukul saya? Kenapa pian pukul saya? Kata Sayyidina Hamzah, tanya kenapa? Tanya pada dirimu, apa yang sedang kau lakukan kepada keponakanku Muhammad? Engkau telah menyakiti keponakanku Muhammad. Kemudian setelah itu tersungkur jatuh, si Abu Jahal menjawab, ya jelas aku sakiti dia sobi, anak kecil, bocah yang meninggalkan agama nenek moyang kita. Gak terima Sayyidina Hamzah. Kemudian mengatakan, oh karena sebab itu, karena sebab agamanya Muhammad. Saksikan, kata Sayyidina Hamzah, aku saat ini ala millatih, aku sekarang ikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hamzah masuk Islam, tapi ketika itu Islam masih belum berani terang-terangan, hadirin, masih sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar ketika itu mendengar kabar Sayyidina Hamzah masuk Islam, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Sayyidina Umar ini gak terima, marah betul dia. Akhirnya dia mencari cara bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika berjalan melewati jalan, bertemu dengan kaum dari Bani Mahzum. Nah, ketemu di situ, berjumpa di situ, tanya Sayyidina Umar, fulan, kenapa kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian? Kenapa kalian mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Kata orang dari Bani Mahzum, in fa'altu faqad fa'alu ma huwa a'dham 'alaika haqqan minni. Kalau engkau bingung, heran dengan apa yang aku lakukan, heran dengan aku kenapa aku masuk Islam, masuk agama Islam, seharusnya engkau lebih heran kepada orang yang memeluk agama Islam dan itu masih kerabat engkau. Tambah heran Sayyidina Umar. Ini sudah geram, marah betul karena banyak orang yang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam, ternyata dengar kabar ada dari kerabatnya yang juga masuk Islam. Tanya Sayyidina Umar, tanya, siapa dia? Siapa kerabatku yang masuk agama Islam? Dijawab oleh Bani Mahzum tersebut, ukhtuka wa khatanuka.
saudara perempuanmu dan iparmu. Wah, akhirnya ketika mau mencari Nabi Muhammad, mampir dulu ke rumah saudara perempuannya, mau protes, gak terima saudara perempuannya masuk Islam. Ketika mau mendekat rumah dari saudara perempuannya tersebut, terdengar suara bacaan Al-Quran, bacaan surat dari Al-Quran. Diketok itu pintu, diketok oleh Sayyidina Umar, dibuka oleh saudaranya. Terkejut saudaranya, Sayyidina Umar lagi wajahnya merah geram. Kemudian tanya Sayyidina Umar, ma hadzal ladzi asma'a minkum, apa yang barusan aku dengar? Kalian baca apa? Diam. Saudaranya semuanya diam, iparnya diam, ketakutan sama Sayyidina Umar. Terdiam, gak menjawab. Ditanya berkali-kali sama Sayyidina Umar, ma hadzal ladzi asma'a minkum, apa yang aku dengar dari kalian barusan? Gak menjawab, gak menjawab, sampai akhirnya Sayyidina Umar geram. Akhirnya dipegang itu iparnya, suami dari saudara perempuannya, dipukul, hadirin, dipukul sampai berdarah, dipukul sampai berdarah. Ketika jatuh agak menyesal sedikit setelah memukul iparnya, terlihat ada kertas. Ketika ada kertas mau dipegang sama Sayyidina Umar, dicegah oleh saudara perempuan, jangan dipegang. Akhirnya singkat cerita sampai dipegang sama Sayyidina Umar, dibaca. Apa yang dibaca oleh Sayyidina Umar adalah surat dari surat-surat Al-Quran, yaitu surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Sampai akhir surat, Sayyidina Umar itu mengatakan, ketika aku membaca surat tersebut, rasanya ini aku gemetar semua sebadan, kekuatanku seakan-akan hilang. Kemudian tanya Sayyidina Umar, di mana Muhammad sekarang? Saat ini Muhammad ada di mana? Dijawab oleh saudara perempuannya, saat ini Muhammad ada di Darul Arqam. Darul Arqam ini, hadirin, tempat pertama para sahabat Nabi Muhammad yang awal-awal masuk Islam, yang kumpul di tempat itu untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Umar langsung pergi ke Darul Arqam. Pergi ke Darul Arqam. Di Darul Arqam juga sudah ada Sayyidina Hamzah, karena Sayyidina Hamzah 3 hari sebelumnya masuk Islam sebelum Sayyidina Umar. Ketika di Darul Arqam kumpul semuanya, ada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat pertama yang memeluk agama Islam, langsung Umar itu menggedor pintu. Digedor itu pintu, dilihat oleh sahabat, ternyata Umar yang ada di depan pintu. Ribut para sahabat semuanya, Umar, Umar, Umar. Kata Sayyidina Hamzah, iftahil bab, buka pintu. Wa in Umar, sekalipun Umar, sekalipun Umar, buka itu pintunya. Ribut-ribut sampai Nabi tanya, siapa? Kenapa? Ada apa ini? Kata sahabat kepada Nabi Muhammad, Umar ya Rasulullah, Umar ada di depan. Kata Nabi Muhammad, iftah, buka pintu. Sayyidina Hamzah juga mengatakan, iftahil bab, buka pintu. Kalau dia menentang, qatalna, aku yang akan menghabisi Umar. Dibuka pintu, ternyata Sayyidina Umar bukan marah di situ, tapi langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Takbir semua para sahabat, gembira dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Setelah itu, ketika Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, alasna alal haq, wahai Nabi, bukankah kita ini dalam agama yang benar, dalam jalan yang benar? Dijawab oleh Nabi Muhammad, bala, ya betul, kita dalam agama yang benar, dalam jalan yang benar. Kata Sayyidina Umar, fafimal ikhfa, kalau begitu wahai Nabi, ada apa kita sembunyi-sembunyi? Kenapa kalau kita terang-terangan aja di hadapan mereka orang-orang kafir Quraisy? Setelah itu rupanya turun untuk terang-terangan di dalam agama Islam. Nabi memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah dan lainnya untuk menerangkan atau menyebut akan keislamannya di hadapan mereka orang-orang kafir. Semakin gentar. Makanya ketika Sayyidina Umar masuk Islam, gak ada lagi sudah dakwah sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan, berani semuanya. Karena berkat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Jadi sahabat Sayyidina Umar ini sahabat yang mulia, sahabat yang agung. Maka dari itu kalau kita dengar
Lebih-lebih di zaman sekarang banyak orang yang mengkritiki sahabat Nabi Muhammad, gak usah didengar hadirin. Ini berkat Sayyidina Umar, Islam menjadi terang-terangan. Banyak orang sekarang berbicara miring tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ngakunya cinta Ahlul Bait, cinta zuriyah Nabi, tapi malah mengajak untuk memusuhi sahabat Nabi Muhammad SAW. Padahal kita ini ahlu sunnah wal jamaah asasnya cinta Ahlul Bait dan cinta sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, setelah kita membaca riwayat atau mendengarkan riwayat tentang Sayyidina Umar, kita membaca akan ucapan beliau yang dinukil di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, Sayyidina Umar beliau mengatakan, izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia ini, kemuliaan di dunia bisa diraih dengan harta, kata Sayyidina Umar. Jadi makanya orang itu banyak berebut akan kemuliaan dengan mencari harta, menumpuk harta, tujuannya agar dimuliakan oleh seseorang. Karena memang kemuliaan seseorang dipandang oleh kacamata orang awam itu dengan keharta. Orang kalau sudah hartanya banyak itu mulia, tapi kalau hartanya biasa atau miskin dipandang remeh. Padahal itu bukan hakikat kemuliaan seseorang. Hakikat kemuliaan seseorang bagaimana dengan amal solehnya, bagaimana dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebanyakan dari orang awam yang dia jauh dari majelis ilmu, gak mau duduk di majelis ilmu, memandang kemuliaan seseorang dengan hartanya. Apalagi zaman sekarang hadirin. Zaman sekarang ini parah. Orang itu semuanya dinilai dari harta. Jangankan orang biasanya, jangankan pejabatnya, jangankan saudagarnya, pedagangnya, maaf, ulamanya itu, makomnya, kedudukannya ulama itu kadang dipandang oleh orang awam dengan hartanya juga. Kalau ustadznya atau gurunya atau habibnya masih naik sepeda motor, itu masih belum ustadz, belum kiai, belum guru, masih ustadz kampungan. Tapi kalau sudah pakai mobil Innova, guru. Kalau mobilnya Alphard, oh naik lagi makomnya, waliullah. Kalau masih sepeda motor, naik sepeda motor gak dicium tangannya, tapi kalau Innova dicium tangannya. Kalau Alphard bolak-balik hadirin. Ini parahnya zaman sekarang. Kadang menilai ulama saja dengan harta, dinilai dengan harta. Kemuliaannya ulama itu dinilai dengan harta. Padahal kemuliaannya para ulama itu langsung dari baginda Muhammad SAW, langsung dari Rasul SAW. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, kata Nabi Muhammad. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nabi jelas-jelas mengatakan khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Ini yang mengatakan paling baik di antara kita Nabi. Siapa? Adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Zaman sekarang miris. Kadang orang yang mengajarkan Al-Quran dipandang remeh hadirin, dipandang sebelah mata. Kalau masih guru ngaji di kampung itu dipandang sebelah mata. Kadang ngasih 200 itu sudah seakan-akan banyak, sudah 500 seakan-akan banyak. Tapi kalau urusan dunia, urusan les bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan lain sebagainya, 2 juta dibayar. 2 juta dibayar. Tapi urusan ngasih guru ngaji itu seakan-akan sudah banyak sudah. Padahal orang yang seperti ini adalah orang yang disebut akan kemuliaannya melalui baginda Muhammad SAW. Rasulullah sendiri yang mengatakan, khairukum, kata Nabi Muhammad, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Nabi yang mengatakan, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dulu Bahari, zaman dulu itu, kalau sama guru ngaji luar biasa hasilnya. Kita ambil contoh aja Al-Imam Muhammadil Baqir. Imam Muhammadil Baqir ini adalah cucunya Nabi Muhammad SAW, zuriyahnya Rasulullah. Beliau punya anak Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far ini ketika beliau belajar ngaji, ngafalin Al-Quran, baru beberapa juz hafal, itu ayahnya, abahnya Imam Muhammadil Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain
cucunya Nabi. Itu bahagianya luar biasa karena mendengar anaknya hafal beberapa juz dari Al-Quran. Guru ngajinya dikasih hadiah. Pian tahu apa hadiahnya? Hadiahnya 120 unta. Bayangin pian, 120 unta. Kalau satu unta 50 juta, berarti kalau 120 600 juta. Ini ahlul bait Nabi. Imam Muhammadil Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain, anak dari Sayyidatuna Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bahagia anaknya bisa hafal Al-Quran beberapa juz, masih belum 30 juz, dikasih hadiah 120 unta. Kalau zaman sekarang gimana guru ngaji? Guru ngaji di kampung-kampung, kalau kita kiaskan 120 unta, di Indonesia gak ada unta. Kita kiaskan dengan kendaraan, karena unta biasa digunakan sebagai kendaraan. Kendaraan yang tinggi apa kira-kira hadirin? Bit. Oh, bit kecil kayak kambing kalau bit. Tapi kalau yang semisal unta itu apa? PCX. Hafal beberapa juz langsung dikasih hadiah 120 PCX. Tapi nasibnya guru ngaji di Indonesia bagaimana? Jangankan PCX hadirin, bit itu cicilan 3 tahun. Sepeda motornya bit tapi nyicil 3 tahun, gak lunas-lunas. Nasib. Ini parahnya zaman sekarang. Melihat seseorang itu semuanya dinilai dari harta, sekalipun ulamanya dinilai dari harta. Kalau sudah hartanya banyak baru makomnya tinggi. Benar kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan, "Innad darahima fil amakin kulliha taksu rijalan mahabatan wa jamala." Kata Sayyidina Ali, "Innad darahima," uang, rupiah, dolar dan lain sebagainya, fil amakin kulliha, di semua tempat, taksuri jalan mahabatan wa jamala, melukis seseorang menjadi mahabah. Apa mahabah? Wibawa. Orang kalau sudah banyak uangnya hadirin wibawa. Orang kaya raya masuk undangan tahlilan hadirin. Kalau sudah kaya raya gak boleh duduk di belakang, harus duduk di depan. Kenapa? Kaya, sugih. Sekalipun gak bisa baca Fatihah, disuruh ke depan. Disuruh ke depan. Kenapa? Karena sugih, karena kaya. Taksuri jalan mahabatan wa jamala. Wa jamala, indah. Orang kalau sudah punya uang, yang jelek seakan-akan ganteng, seakan-akan tampan sudah. Kalau sudah banyak uangnya. Ini zaman sekarang. Zaman sekarang banyak seperti ini. Orang kalau tampan hadirin banyak uangnya, jangankan tampan, jelek aja, jelek banyak uangnya, itu mau minta, mau melamar anak orang, mau nyari model kayak gimana dapat? Yang putih, yang matanya biru, kuning, hijau dan lain sebagainya, itu dapat. Sekalipun jelek, maaf, sekalipun nakal. Kadang orang tuanya itu langsung, sudah dengan nikah nanti bisa berubah. Itu kalau uangnya banyak. Tapi kalau gak punya uang, ganteng, putih, sholat 5 waktu di masjid, seneng sama majelis taklim, lulusan pondok, tapi gak punya uang, miskin, rebutan hadirin, rebutan nolak. Gak mau punya menantu, gak punya uang. Padahal seharusnya menantu yang idaman seperti ini, yang soleh, yang sholat 5 waktunya di masjid, yang majelis taklimnya luar biasa. Ini harusnya menantu idaman. Sayangnya zaman sekarang begitu. Kalau sudah uangnya banyak baru, meskipun jelek, nakal, langsung sudah diterima asal-asalan. Padahal naudzubillah, suami ini nanti yang akan mengajak istrinya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang akan menjaga istrinya, anak pian, ya suami ini nanti. Kalau suaminya soleh, insya Allah dijaga sampai nanti ketemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Ali seperti itu, inna darahima fil amakin kulliha taksuri jalan mahabatan wa jamalah, wa innal faqira idza takallama bis shawab qalu akhta'ta wa ma qulta dhalalah. Kata Sayyidina Ali, kalau orang miskin, orang yang nggak punya uang, kalau dia berucap, ucapannya betul, ucapannya benar, qalu akhta'ta wa ma qulta dhalalah, ucapanmu salah, ucapanmu sesat, sekalipun benar.
orang nggak segan untuk menyalahkan. Tapi kalau wa innal ghaniya, tapi kalau sudah orang kaya yang berucap, orang kaya yang berbicara, innal ghaniya idza takallama bil khata' qalu asabta wa ma saddaqu ma qala. Maka orang akan mengatakan ucapanmu benar dan semuanya membenarkan akan ucapannya. Ini kalau sudah orang kaya yang berucap. Maka dari itu kita jangan pakai kacamatanya awam. Jangan sampai kita menilai sesuatu semuanya dengan harta. Jangan sampai menilai sesuatu dengan harta semuanya, apalagi naudzubillah menilai ulama dengan harta. Ini naudzubillah min dzalik. Bahkan Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi itu mengajarkan kita untuk memandang orang jangan dengan kekayaannya, tapi memandang bagaimana kesolehannya, bagaimana ibadahnya dan lain sebagainya. Sampai dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man qabbala yada ghaniyin li ghinahu dhahaba sulusa dinih. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mencium tangannya orang kaya, mencium tangan orang kaya boleh, tapi jangan sampai, kata Nabi Muhammad, siapa orang yang mencium tangan orang kaya li ghinahu, karena kekayaannya. Nyiumnya itu memuliakannya karena kekayaannya, karena hartanya. Apa kata Nabi Muhammad? Zahaba sulusa dinih, maka hilang 2/3 agamanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bukan berarti mencium orang kaya gak boleh, salah. Yang dimaksudkan Nabi Muhammad menciumnya jangan karena kekayaannya. Loh Beb, saya punya orang tua Beb kaya raya, berarti saya gak boleh nyium? Enggak. Kalau pian gak nyium tangannya berarti gak adab sama orang tuanya. Kan begitu. Maksudnya Nabi Muhammad di sini jangan sampai memuliakan seseorang karena hartanya. Kita cium karena orang tua, kita cium karena kesolehannya. Begitu pula kita mencium tangan ulama bukan karena kayanya, tapi karena ilmunya dan lain sebagainya. Ini anjuran dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi sholihil a'mal. Dan kemuliaan akhirat itu diraih dengan amal soleh. Kalau dunia diraih kemuliaan di dunia dengan harta, kemuliaan akhirat diraih dengan amal soleh. Perbanyak amal soleh, ini yang nanti akan membuat kita mulia di akhirat. Kemuliaan yang hakiki adalah nanti kemuliaan di akhirat. Percuma kemuliaan di dunia kalau naudzubillah di akhirat direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saat ini kita ada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang mulia hadirin, termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi 12 syahran, ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan di bulan yang mulia ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Apa arba'atun hurum? Nabi jelaskan, salas mutawaliyah, kata Nabi Muhammad, 3 bulan nyambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu misah, yaitu bulan Rajab, bulan yang saat ini kita berada di dalamnya. Ini termasuk Ashhurul Hurum. Jangan kemudian ada seseorang kadang salah paham hadirin dengan kalimat haram, itu kadang salah paham. Bulan-bulan haram di situ maksudnya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada tanah haram, masa tanahnya haram? Yang dimaksudkan tanah haram yaitu tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang dimuliakan oleh Allah sehingga mereka yang enggak beriman kepada Allah, non muslim enggak boleh masuk ke tanah haram karena dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada juga Masjidil Haram. Apakah masjidnya haram? Enggak. Maksud haram di sini hurmah, mulia. Sehingga ibadah di Masjidil Haram beda dengan di masjid-masjid yang lainnya. Orang kalau sudah salah paham bahaya. Ada kejadian di Jawa Timur. Ada orang bangun masjid kemudian dikasih nama Masjidul Halal. Masjidul Halal. Saya pernah di Malang, saya tanya, kenapa kok namanya Masjidul Halal? Oh iya Beb, kalau yang di sana Beb, yang di Mekah Masjidil Haram, ini halalnya. Berarti ini orang nggak paham.
Gak paham makna haram di situ. Makna haram di sana tak lain adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amaliyah di bulan Rajab ini yaitu kasratul istighfar. Perbanyak istighfar. Istighfar, kita memperbanyak istighfar itu dianjurkan di bulan Rajab, sangat dianjurkan. Kenapa? Karena bulan Rajab dikatakan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan kita kembali kepada Allah, kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat istighfar, ucapan istighfar. Sebagaimana di Hadramut itu di Tarim dulu ketika saya menuntut ilmu di sana, itu saya perhatikan selalu melazimi wirid istighfar, yaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu 70 kali dibaca setelah subuh dan setelah sholat isya. 70 kali. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, wa tub warhamni, rahmatilah aku, wa tub alayya, dan berilah tobat kepadaku. Ini dianjurkan baca 70 kali selesai sholat isya dan sholat subuh ketika bulan Rajab. Jadi fadilah dari istighfar itu luar biasa hadirin. Istighfar ini orang kalau sudah melazimi istighfar, insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia hajatkan dikabulkan oleh Allah. Doanya diijabah oleh Allah. Itu diantara fadilah seseorang yang memperbanyak istighfar. Kenapa kok diijabah oleh Allah? Iya, karena yang menghambat doa dikabul adalah banyaknya dosa, dan dengan istighfar menghapus dosa. Orang kalau sudah terkikis dosanya, bersih dari dosa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya teringat cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah satu imam mujtahid, imam dari 4 madhab. Beliau ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau zaman dulu namanya terkenal. Jadi ulama dulu itu namanya saja yang dikenal, tapi wajahnya gak tahu. Banyak orang gak tahu. Beda zaman sekarang. Zaman sekarang kita mungkin tahu fotonya tahu di media sosial, tapi ketemu belum pernah. Kalau zaman dulu namanya yang terkenal, tapi wajahnya gak tahu. Imam Ahmad bin Hanbal ini di dalam sebuah riwayat, ketika beliau mau mengambil hadis, melakukan perjalanan, sudah terlalu malam, sudah malam banget, beliau mau istirahat di salah satu masjid, mau tidur di serambi masjid. Ketika mau tidur di serambi masjid, si takmir mengusir. Kata si takmir, gak boleh tidur di masjid, karena saya khawatir pian ngotorin masjid. Ini takmir gak tahu kalau orang yang mau istirahat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Cekcok sampai akhirnya ada satu khobas, penjual roti lewat. Si penjual roti lewat, melihat ada cekcok, tanya, ada apa ini? Kata si takmir, Pak, ini maksa mau tidur di masjid, sedangkan saya khawatir dia takut mengotori masjid, maka saya usir. Kata si penjual roti, oh kalau begitu ya sudah Pak, pian istirahat di rumah saya saja. Istirahat di rumah saya. Diajak ke rumah si tukang roti, si penjual roti. Ketika sampai di rumah si penjual roti, istirahat di situ Imam Ahmad bin Hanbal. Keesokan harinya Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan si penjual roti ini megang tasbih, diputar terus tasbihnya sambil zikiran. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, Pak, saya perhatikan dari tadi pian ini selalu zikir terus. Apa yang pian baca? Kata si penjual roti, yang saya baca istighfar. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya kah? Iya. Di samping saya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, saya juga banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, kemudian dengan istighfar tadi, apa yang kau dapatkan? Kata si penjual roti, alhamdulillah, dengan saya banyak istighfar, hajat-hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada Allah untuk diberi kendaraan, agar mendapatkan kendaraan. Lihat, kuda saya banyak.
Karena kendaraan dulu kan kuda, hadirin. Kuda saya banyak. Saya minta kepada Allah, dengan istighfar saya minta kepada Allah untuk mendapatkan rumah yang layak, Allah beri rumah. Saya minta kepada Allah agar dagangan saya selalu laris. Coba lihat dagangan saya, roti saya selalu laris, dagangan saya selalu laris. Dengan istighfar saya minta kepada Allah agar diberi istri yang solehah. Allah beri saya istri yang solehah. 4 lagi, 4 hadirin, nggak nanggung. Ngaya pian kalau pengen dapat istri soleha, perbanyak istighfar. Tapi bu, hati-hati bu, kalau suaminya megang tasbih, istighfar berarti itu ada maksud. Pengen istri soleha 4 itu bahaya. Dengan istighfar saya semua dapat. Kata si penjual roti, semuanya saya dapat. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal tanya, ada yang masih belum diijabah oleh Allah keinginanmu? Dijawab sama si penjual roti, ada. Apa? Haji. Oh alhamdulillah, dengan istighfar, dengan saya memperbanyak istighfar, haji saya tiap tahun. Zaman dulu, kalau zaman sekarang kan sulit. Dengan istighfar saya selalu umroh, alhamdulillah. Tapi masih ada satu yang belum saya diijabah oleh Allah, permintaan saya. Apa itu? Dijawab sama si penjual roti, saya dari dulu ingin berjumpa dengan seorang ulama, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, gak tahu dia kalau di depannya adalah Imam Ahmad bin Hambal, orang yang sangat diidolakan. Saya sangat mengidolakan Imam Ahmad bin Hambal. Saya minta kepada Allah agar diperjumpakan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sampai sekarang masih belum ketemu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, pian gak tahu sama saya, gak tahu sama ulun, gak tahu siapa anda? Saya Ahmad bin Hambal. Dipeluk hadirin, dipeluk Imam Ahmad bin Hambal, dikecup keningnya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, oh berarti saya diusir dari masjid gara-gara pian. Saya mau istirahat di masjid sampai diusir sama takmir, ya karena untuk dipertemukan sama pian. Subhanallah, dengan istighfar semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Itu diantara amal soleh. Bagaimana kita ketahui, kata Sayyidina Umar, wa izzul akhirah bisolihil amal, kemuliaan akhirat bisa diraih dengan amal-amal soleh. Kemudian di bulan Rajab ini juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sedekah ini sebenarnya hadirin bukan nominalnya, tapi bagaimana akan kemampuan kita, ikhlasnya berapa, kita mampunya berapa. Seseorang sedekah gak harus dengan uang yang banyak, enggak. Kita punya uang, mungkin kita bisa menyisihkan 10.000 tiap hari, 10.000 sedekah. Bahkan kalau istiqomah tiap hari itu lebih afdol daripada 1 juta setahun. Kadang orang sedekah 1.500.000 tapi setahun. Tapi ada orang sedekah 10.000 tiap hari, kata Nabi Muhammad, yang istiqomah itu yang lebih afdol. Karena Nabi mengatakan khairul a'mal adwamuha. Sebaik-baiknya amalan, kata Rasulullah SAW, adalah amalan yang istiqomah, yang terus menerus. Jadi di bulan Rajab dianjurkan untuk sedekah. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Sebagaimana viral baru-baru ini di video-video itu, bahkan ada yang tanya sama saya, Beb, bagaimana dengan puasa Rajab? Hukumnya bagaimana? Karena saya mendengar kabar katanya haram puasa di bulan Rajab. Padahal hadirin, kalau kita mau jujur-jujuran, semua madhab sepakat ulama keharaman puasa di dalam 1 tahun itu cuma beberapa tempat saja. Gak ada haram puasa Rajab, itu gak ada. Kalau mereka ditanya mana dalilnya keharaman Rajab, pasti mereka gak akan bisa jawab. Karena sepakat ulama keharaman puasa itu haram hanya di beberapa tempat. Yang pertama, Idul Fitri. Ketika lebaran Idul Fitri, haram seseorang puasa. Gak ada kita datang ke rumah orang, bertamu ke rumah orang, kemudian disuguhkan makanan, diberi kopi, teh, roti, wadai dan lain sebagainya, terus bilang maaf, ulun lagi puasa. Ini namanya bukan orang soleh, ini namanya orang bungul. Kenapa? Karena Idul Fitri haram seseorang itu puasa. Kemudian Idul Adha itu haram juga puasa. Idul Adha ini gak boleh puasa.
Kalau imsak bagaimana, Beb? Imsak disunnahkan. Apa maksudnya imsak? Selesai adzan subuh itu kita dianjurkan untuk menahan, tidak makan, tidak minum sampai kapan? Sampai selesai sholat Idul Adha. Selesai sholat Idul Adha harus makan, harus minum. Kalau dia gak makan, gak minum, ngelanjutin sampai azan, ini haram, bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Yang kedua Idul Adha. Kemudian yang berikutnya Ayyamut Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Di sini haram puasa. Kemudian yang diharamkan puasa lagi nisful akhir min Sya'ban, separuh terakhir dari bulan Sya'ban. Ini haram puasa. 15 terakhir dari 16 sampai ke akhir. Nah, ini tapi haramnya gak mutlak hadirin. 15 terakhir ini, 16 sampai 20 sampai akhir dari bulan Sya'ban, ini gak mutlak haramnya. Ada kalanya gak haram. Bagi siapa? Bagi mereka yang nyambung puasanya. Kita kan puasa di nisful akhir, di nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tanggal 15 Sya'ban kita puasa. Tanggal 16-nya gimana? Boleh puasa? Boleh, asal nyambung. Tapi yang gak boleh 15 puasa, 16 gak puasa, 18-nya puasa. Di sini haram. Ini hukum fikih. Di sini haram menurut mazhab Imam Syafi'i. Haram di sini. Kemudian gak haram bagi siapa? Bagi mereka yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis rutin. Ketika nisful akhir min Sya'ban, bagaimana? Boleh nggak separuh terakhir dari bulan Sya'ban? Boleh, karena dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Atau boleh juga bagi mereka yang mau berpuasa di separuh terakhir dari bulan Sya'ban, yaitu bagi mereka yang punya qadha, yang tahun yang lalu itu hadirin, yang mungkin nyuri-nyuri habis ngantor mampir ke warung, makan soto Banjar, es dawet dan lain sebagainya, itu tetap boleh dikodok ketika separuh terakhir dari bulan Sya'ban. Nah, artinya keharaman puasa cuma di waktu itu saja. Gak ada dalil yang mengatakan haram puasa di bulan Rajab, gak ada. Pian tanyakan saja mana dalilnya. Gak ada, gak mungkin ada. Jadi puasa di bulan Rajab tetap dianjurkan. Kenapa? Karena dinaungi dengan dalil umum, yaitu puasa di Ashhuril Hurum, memperbanyak amal soleh di Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan Rajab ini Ashhuril Hurum, itu dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, dan puasa termasuk amal ibadah. Cukup sebenarnya kita membaca riwayat tentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau sudah masuk bulan Rajab memperbanyak puasa beliau. Istighfar banyak, sedekah banyak, puasa banyak. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali sepupunya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali sahabatnya Rasulullah, menantunya Nabi Muhammad, muridnya Rasulullah SAW. Ini muridnya Nabi, puasa di bulan Rajab. Kemudian yang mengatakan haram puasa di bulan Rajab itu muridnya siapa? Kan aneh hadirin. Maka dari itu kita gak usah dengerin kalau memang ada kiriman broadcast puasa di bulan Rajab haram dan lain sebagainya, kita jangan dengerin, gak usah digubris. Karena bulan yang seperti ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, dan kemuliaan akhirat bisa diraih dengan amal soleh. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memakmurkan bulan Rajab dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta umur kita semuanya disampaikan ke bulan Ramadan untuk mendapatkan karunia yang Allah berikan di bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan perkumpulan yang mulia ini hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari tempat yang mulia ini melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah dari duduknya kita di tempat yang mulia ini, orang tua kita yang telah wafat, keluarga kita yang telah wafat, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kubur-kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah,
taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah dari duduknya kita di tempat yang mulia ini, orang tua kita yang masih hidup, keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan berkah dari duduknya kita di majlis yang mulia ini, anak turunan kita dijadikan anak turunan yang soleh solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan berkah dari majlis yang mulia ini, tidaklah kita meninggal kelak kecuali dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.